Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainab Slamet. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Angkatan kedua tahun 2023 Program Studi Bahasa Indonesia di Universitas Patimura Ambon. Saya juga merupakan salah satu guru di sekolah swasta, yaitu SMA Muhammadiyah Mamala, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran di kelas 11 dengan materi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Yaman, halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, anak-anakku hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua masih diberikan ilmu kesehatan sehingga dapat ketemu kembali dalam proses pembelajaran. Ya, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran seperti biasa, kita akan berdoa mengawali proses belajar dan untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ibu guru yang saya hormati dan juga teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan ataupun pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa membacakan surat Al-Fatihah. Dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah ketua kelas, Ibu ucapkan terima kasih atas pimpin doa yang telah ketua kelas sampaikan. Selanjutnya, semuanya masih sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, tetap semangat ya. Ya, sebelum kita lanjut, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini ada yang sudah hadir? Semua hadir, Bu. Ya, hari ini semuanya hadir ya. Iya. Tidak ada yang apa. Ya, oke. Semuanya masih tetap hadir. Ya, baiklah
tentang teks prosedur, Ibu. Ya, silakan Fitri. Apa itu teks prosedur? Ya, Ulfa silakan. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah yang disusun secara lengkap dan sistematis. Ya, ada lagi yang lain? Siapa yang ingin menjawab? Pertemuan kemarin Ibu jelaskan terkait dengan teks prosedur, di mana seperti yang teman kalian katakan bahwa teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang sebuah langkah. Ada lagi yang lain? Ada disebut dengan langkah-langkah apa saja yang bisa kalian ingat? Siapa yang mengingat terkait dengan langkah-langkah? Saya, Bu. Ya, silakan Desi. Pernyataan umum, Oke. tahap kegiatan, Ya. dan penegasan ulang. Ya, jadi ada 3 langkah terkait dengan teks prosedur, yaitu pernyataan umum, yang kedua tahapan-tahapan, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Dan ada lagi yang disebut dengan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Siapa yang masih ingat apa tuh ciri-ciri kebahasaan teks prosedur? Ada yang ingat? Ya, ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu terkait dengan prosedur itu kebanyakan menggunakan kata perintah, di mana memerintahkan untuk melakukan tentang sesuatu. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur. Hari ini materi yang akan kita pelajari, di mana tujuan pembelajaran kita, bagaimana caranya peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan yang terkait dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini akan dicapai. Bagaimana caranya kamu dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan materi yang terkait dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, silakan semua perhatikan di layar monitor. Semuanya boleh perhatikan. Ya, hari ini terkait dengan materi kita ada hubungannya dengan tugas yang sebentar akan Ibu bagikan kepada kamu, lalu kamu kerjakan. Tetapi sebelum kita masuk dengan tugas, ada kaitan dengan materi hari ini, yaitu terkait dengan fenomena alam atau yang disebut dengan teks eksplanasi. Jadi, ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu bahwa teks eksplanasi dilihat dari gambar yang ada di layar monitor. Siapa bisa menjelaskan kepada saya bahwa eksplanasi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab apa itu eksplanasi atau yang disebut dengan fenomena alam? Jadi, eksplanasi atau yang disebut dengan fenomena alam berarti kita berbicara terkait dengan asal muasal atau proses kejadian dari fenomena tersebut. Seperti yang kamu perhatikan di layar monitor, ini adalah sebuah fenomena alam yang terkait dengan banjir. Di mana di sini mereka menggambarkan asal usul terjadinya banjir itu seperti apa. Jadi di layar monitor sudah terpampang dengan jelas bahwa ada orang-orang yang mengalami banjir, dan di sini yang merupakan sebuah fenomena alam. Jadi berbicara terkait dengan fenomena alam itu ada 3. Ada alam, ada sosial, dan ada juga budaya. Ya, kita lanjut ya. Ada alam, sosial, dan juga budaya. Ya, seperti yang kalian perhatikan bahwa eksplanasi merupakan
jelaskan di awal, dalam bentuk gambar fenomena banjir itu merupakan suatu fenomena alam di mana ada alam, ada sosial, dan juga ada budaya. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang sudah paham terkait dengan eksplanasi? Ada yang ingin bertanya? Iya, Onya, silakan. Mengenai fenomena alam itu kan Ibu tadi sudah jelaskan, dan di sini saya ingin bertanya mengenai fenomena sosial itu seperti apa dan budaya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih Onya, tepuk tangan dulu buat Onya yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada tiga, ada alam, ada sosial, ada budaya. Bahkan ada teman yang mengatakan bahwa Ibu, contoh daripada fenomena sosial dan budaya itu seperti apa? Kalau berbicara tentang sosial dan budaya, ada sebuah fenomena di mana ada kenakalan remaja. Ada namanya kepadatan penduduk. Ada namanya kemiskinan. Itu semua merupakan bagian daripada fenomena sosial. Kalau antara fenomena sosial dan alam, fenomena sosial itu kadang-kadang manusia yang membuat sendiri. Kalau alam itu berdasarkan hasil yang Tuhan berikan. Jadi fenomena alam itu Tuhan yang mendatangkan fenomena tersebut. Jadi yang tadi ditanyakan oleh teman kamu, Ibu memberikan contoh bahwa sosial itu seperti kepadatan penduduk, itu termasuk sosial. Kemiskinan itu juga termasuk fenomena sosial, dan kenakalan remaja itu juga merupakan salah satu fenomena sosial. Kalau fenomena budaya, misalnya seperti tradisi, ada pukul sapu, itu juga adalah peristiwa yang terkait dengan fenomena budaya. Ada terkait dengan hari raya mandi sapat, itu merupakan peristiwa terkait dengan fenomena budaya. Ada juga orang selalu mudik, itu juga merupakan salah satu peristiwa atau fenomena budaya. Paham apa yang Ibu jelaskan? Ya, jadi ada tiga tadi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Ya, selanjutnya Ibu akan lanjut dengan materi yang tadi Ibu sampaikan dari awal, bahwa hari ini bukan fenomena saja, tetapi kita berbicara tentang struktur. Ada struktur, teks eksplanasi, dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Seperti yang kalian lihat pada layar monitor, bahwa struktur teks eksplanasi itu dia terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan identifikasi fenomena, ada yang disebut dengan proses kejadian, dan ada yang disebut dengan ulasan. Di mana di antara ketiga itu ada yang berbeda juga, ada punya bagian-bagian juga, yaitu identifikasi fenomena terbagi menjadi ada latar belakang kejadian. Yang kedua ada kronologis, ada penyebab, dan yang ketiga adalah mengomentari, di mana mengomentari adalah sebuah ulasan. Ya, kita kembali lagi dulu ke awal. Yang namanya identifikasi fenomena berarti kita membicarakan tentang sedikit latar belakang asal usul atau proses asal muasal suatu kejadian itu dia terjadi. Yang kedua terkait dengan proses kejadian, di mana proses kejadian itu ada yang disebut dengan kronologis. Ada yang tahu apa itu kronologis? Iya, Desi silakan. Berurutan sesuai waktu. Iya, yang namanya kronologis itu berarti suatu fenomena itu dia terjadi berdasarkan urutan waktu. Nah, di mana kronologis ada menggunakan kata
waktu yang disebut dengan proses kejadian. Sedangkan kata tanya mengapa itu menggambarkan suatu pertanyaan yang terkait dengan ada sebab dan ada akibat dari suatu fenomena atau suatu peristiwa atau suatu kejadian itu dia terjadi. Oke. Jadi kronologis itu membicarakan tentang, diulang sekali lagi, kronologis itu berdasarkan urutan waktu. Ada kata bagaimana, ada menanyakan kata mengapa yang disebut dengan penyebab, yaitu ada hubungannya kausalitas berdasarkan urutan waktu juga. Sedangkan mengapa atau disebut dengan penyebab, di mana kata mengapa ini menggambarkan ada sebab, ada akibat. Sebab terjadinya fenomena itu karena apa, dan akibat terjadinya fenomena itu karena apa? Karena ada alasannya sehingga terjadi, dan ada yang disebut dengan akibat dari sesuatu itu dia ada. Yang berikut yang terkait dengan ulasan. Ada yang bisa menjawab apa itu ulasan? Selain ulasan itu mengomentari, ada juga yang bisa menjawab kepada ibu. Apa itu ulasan? Berupa komentar atau Iya, boleh tepuk tangan buat Desi dulu. Ya, jadi yang namanya ulasan itu kita memberikan komentar, memberikan penilaian, menyimpulkan tentang sesuatu yang terdapat di dalam suatu bacaan ketika kita membaca bacaan yang terkait dengan teks eksplanasi. Jadi ulasan itu merupakan sebuah konsekuensi mengomentari, memberikan penilaian, dan menyimpulkan suatu bacaan yang terkait dengan teks eksplanasi tersebut. Jadi bukan di teks eksplanasi saja, tetapi kalau kamu tahu bahwa ulasan berarti kita memberikan komentar, kita menyimpulkan atau kita memberikan penilaian terhadap sesuatu bacaan tersebut. Semuanya paham? Paham. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu lanjut ya. Ya, Ibu. Selanjutnya kita masuk ke ya, yang tadi ibu sudah jelaskan tadi, identifikasi fenomena tadi ibu sudah jelaskan. Fenomena yang tadi tergambarkan adalah bagian-bagian yang harus diterangkan terkait dengan alam, sosial, dan budaya. Yang tadi ibu sudah jelaskan. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian juga ibu sudah jelaskan. Dan yang ketiga itu berupa ulasan atau komentar. Ibu sudah menjelaskan, bahkan ada teman juga yang sudah menggambarkan sedikit gambaran terkait dengan apa yang dia pahami. Selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ciri kebahasaan teks eksplanasi dia terbagi menjadi ada Iya. Siapa bisa membaca, silakan. Siapa yang bisa membaca ciri kebahasaan teks eksplanasi dia terbagi menjadi 3 tuh. Siapa yang bisa membaca layar monitor yang ada di depan? Siapa yang bisa membaca? Ya, Onya silakan. Ciri kebahasaan teks eksplanasi yang pertama yaitu pilihan kata tertentu yang terbagi menjadi bermakna lugas dan baku, kemudian kata ganti non persona, dan penggunaan peristilahan. Kedua, konjungsi bermakna proses yang terbagi menjadi kausalitas antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, kemudian kronologis hitungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang ketiga, kata kerja pasif yang terbagi menjadi dimulai, terlihat, dan terwujud. Oke. Ya, jadi yang tadi teman kalian sudah membaca di layar monitor bahwa
ciri kebahasaan teks eksplanasi dia ada 3 berdasarkan pilihan kata tertentu, ada konjungsi dan ada juga kata kerja pasif. Jadi yang namanya pilihan kata tertentu yang pertama dia bermakna lugas dan baku. Ya, silakan Onya. Karena dalam sebuah teks eksplanasi itu dia menyajikan fakta yang relevan, jadi dia harus lugas dan harus baku. Ya, karena di dalam sebuah teks eksplanasi tadi kan Ibu bilang bahwa suatu peristiwa itu adalah peristiwa yang nyata. Dia tidak konotatif. Dalam arti kalau konotatif itu dia hanya berupa rekayasa. Sedangkan yang bermakna lugas dan baku nih, dia bermakna denotatif karena sesuai dengan kenyataan fakta. Fenomena yang terjadi itu dia berdasarkan fakta dan juga berdasarkan kenyataan. Akhirnya dia dikatakan baku atau lugas. Yang berikut kita ambil saja, yaitu kausalitas dan kronologis. Kalau kausalitas itu adalah konjungsi atau disebut dengan kata penghubung yang menggunakan kata-kata seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan yang terakhir itu sehingga, yang menggabungkan antara kata dan kalimat sehingga di dalam teks itu dia bisa tersusun dengan baik lewat beberapa konjungsi kata tersebut. Sedangkan yang namanya kronologis dia berhubungan dengan waktu. Misalnya seperti kemudian, setelah itu, dan pada akhirnya, itu merupakan konjungsi yang menggunakan urutan waktu. Selanjutnya kata kerja pasif dimulai, terlihat, dan juga terwujud. Sampai di sini gambaran penjelasan singkat yang Ibu sudah jelaskan itu kira-kira semuanya bisa paham atau tidak? Paham. Insya Allah semuanya paham ya? Ya. Oke, kita semangat. Proses belajarnya juga semakin seru. Oleh karena itu kita akan berdiskusi. Karena di dalam sebuah diskusi yang nanti Ibu tampilkan lewat LKPD ini, nanti Ibu tampilkan sebuah lembar kerja peserta didik, lalu Ibu bagikan kalian dalam 5 kelompok. Setelah itu kalian berdiskusi untuk memecahkan sebuah masalah yang terkait dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke, seperti yang kalian lihat pada layar monitor, tadi kan dari awal ada fenomena alam yang digambarkan itu, yaitu terkait dengan Banjir. Selanjutnya, sebagai bahan diskusi, ini adalah tampilan salah satu fenomena alam yang terkait dengan gunung meletus. Setelah itu, kalian mengamati, kalian bacakan dia punya teksnya. Tadi kan kalian amati sebuah yang tadi fenomena gunung meletus tersebut. Kalian amati teksnya, lalu kalian tentukan apa itu identifikasi fenomena, apa itu yang disebut dengan proses kejadian, dan apa itu yang disebut dengan menyimpulkan atau disebut dengan ulasan. Kamu berikan penilaian, kamu menyimpulkan. Nah, itu nanti lewat LKPD yang nanti sebentar Ibu akan bagikan kepada kalian. Selanjutnya kamu perhatikan dulu ya, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa secara berkelompok tentukan bagian-bagian struktur teks tersebut. Yang pertama, identifikasi fenomena itu dia punya isi tentang apa? Karena tadi Ibu sudah jelaskan dari awal bahwa identifikasi fenomena salah satunya seperti banjir itu mereka menggambarkan sedikit asal muasal dari banjir.
menjelaskan. Kalau ada yang belum paham, nanti kita berdiskusi lalu boleh tanyakan tentang materi yang nanti kalian kerjakan dengan LKPD. Oke, selanjutnya seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, kita akan membagi kelompok. Ya, kelompoknya Hamdani. Silakan, yang tadi sudah masuk dengan kelompok 1. Nah, silakan. Kamu kelompoknya kelompok 1. Hamdani, silakan kamu dengan kelompok 1. Angkat kamu punya kursi lalu gabung dengan kelompok 1. Ya, depan situ saja. Nanti Ibu bagikan LKPD, Ibu bagikan kelompok dulu. Yang kedua, silakan. Yang tadi masuk kelompok 2, siapa yang mau bergabung nanti? Silakan kamu masuk dengan kelompok 2. Ya. Rafi sudah ya? Rafi kelompok 2. Ya. Satu orang lagi dengan Sumber, silakan gabung dengan kelompok 2. Kamu sulit gabung dengan kelompok 2 dulu. Nanti saya sebelum balik kursi saja. Kamu dengan kelompok 2. Ayo cepat. Silakan Sumber. Ya, Dani silakan gabung dengan kelompok 3. Dani gabung dengan kelompok 3. Nah, sedangkan yang ini kalian berdua gabung dengan kelompok di sini saja. Kelompok. Ini satu di sini. Yasmin, kamu di kelompoknya itu. Oke, silakan Yasmin. Jadi ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3 yang ini kelompok 4, kelompok 5. Iya, Ya. Bu. Jadi Ibu ingatkan lagi kelompok 1, kelompok nyawa, kelompok 2, kelompoknya Sundus, kelompok 3, kelompoknya Andi, kelompok 4 Fitri, dan kelompok terakhir yaitu kelompoknya Salsa. Silakan kalian nanti bekerja sesuai dengan LKPD yang nanti Ibu bagikan ke kalian semua. Ya, ini. Ya. Dan di sini sedikit ditekan. Yasmin, kamu ke depan sedikit. Boleh kalian sekali. BCD kalian dari sana. Oke. Sudah ya? Semua sudah dapat LKPD masing-masing? Ya. Semuanya sudah dapat ya? LKPD-nya semua sudah dapat? Silakan kamu mengamati yang tadi Ibu sudah sampaikan, bahwa kamu amati yang namanya gunung meletus itu, kamu amati dia punya teks. Setelah kamu amati dia punya teks, kamu kerjakan berdasarkan
kami dikumpul. Kamu terus nama kelompoknya, dia punya bukti yang terkait dengan struktur teks eksklamasi itu apa-apa-apa, lalu kamu simpulkan, sebentar nanti kamu presentasi. Ya, oke, berikan waktu 20 menit saja, silakan kerja. Jangan lupa, tadi Ibu sudah jelaskan terkait dengan identifikasi fenomena, proses, masa itu. Jadi kamu baca terkait dengan teks tersebut, lalu kamu isi apa itu bukti, isi dari identifikasi fenomena tersebut yang akan terakhir. Kamu jelaskan bahwa fenomena ini terkait dengan belakangnya itu apa-apa. Dani kerja Dani.
Dengan berakhirnya penyampaian ulasan, saya kembalikan kepada saudara moderator. Silakan. Teks tersebut kita berikan Kan saya kayak itu ini apa ini? Terus aku keterangan di sini. Dampak negatif dan dampak positif bagi masyarakat. Nanti habis itu sudah Memberikan efek langsung yaitu mara bahaya bagi manusia dan membantu tulis. jangan salah satu saja simpulkan ini struktur yang terakhir ini simpulan dari semua. Ingat ya, jangan lupa kamu simpulkan dari semua fenomena alam yang terjadi di dalam teks tersebut. Jangan lupa kamu simpulkan. Ya, Bu.
titik sambung titik sambung, kemudian menimbulkan lubang dengan bersangkutan.
Ya, ada yang sudah selesai semuanya? Sudah. Semuanya sudah ya? Ya, alhamdulillah semuanya sudah. Jadi untuk tampilan yang pertama itu dimulai dari kelompok 1. Selesai kelompok 1, abang-abang untuk kelompok 2. Selesai kelompok 2, lanjut dengan kelompok 3.
belum jelas, kamu yang merasa kamu punya kelompoknya punya jelas, kamu menanggapi untuk melengkapi. Sebaliknya kelompok yang lain juga seperti itu. Ya, Ibu. Jadi tidak ada pertanyaan, hanya menanggapi untuk memberikan tanggapan untuk melengkapi ketepatan dan kejelasan dari struktur teks yang sudah kamu kerjakan lewat LKPD tersebut atau lembar kerja peserta didik. Ya. Semuanya sudah ya? Sudah bisa presentasi? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah siap untuk presentasi? Ya, karena kelompok 1 sudah siap. Jadi kalau memang kelompok 1 sudah siap, kelompok yang lain juga boleh mempersiapkan diri untuk presentasi hasil kerjanya. Ya sudah, waktu kerja telah selesai dan masing-masing menyiapkan dia punya LKPD, duduk tenang lalu dengar hasil kerja dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasilnya. Ya, Ibu minta kesediaan dari kelompok 1, dipersilakan untuk ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ibu Guru Mata Pelajaran dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Gunung Meletus. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi dengan judul Gunung Meletus, yang mana saya di sini Onya Slamet sebagai moderator, dan di samping saya Fitri Wolio sebagai materi di bagian identifikasi fenomena, dan sebelah saya Hani sebagai pemateri di bagian proses kejadian. dan saya Lawat sebagai materi di bagian ulas hadis. Saya Hamdan Sesole sebagai materi di bagian hukum. Ya, dengan perkenalan tadi, maka saya harap teman-teman semua bisa menyimak apa yang kelompok kami sampaikan. Kemudian saya persilahkan kepada saudari pemateri 1 untuk memaparkan hasil materinya. Kepada saudari saya persilahkan. Identifikasi fenomena. Gunung Meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Gas di dalam perut bumi tersebut disebutkan dengan kekuatan yang sangat besar. Karena gunung berapi tercipta dengan letusan yang amat
amat hebat. Kepada materi yang kedua dipersilahkan. Proses kejadian. Di antara tanda yang dapat dikenali sebelum sebuah gunung berapi meletus adalah adanya aktivitas misalnya perubahan suhu Kepada seluruh siswa dan saudara di sini mohon perhatian. suhu dan tekanan yang cukup tinggi di batas lingkungan tersebut. Batuan yang meleleh tersebut dikenal dengan magma atau cairan pijar. Materi yang di sekitarnya akan diidentifikasi untuk magma tersebut melalui rekahan yang mendekati bagian permukaan bumi. Cairan pijar atau magma tersebut membentuk di dalam bagian perut bumi lantaran di dalam suhunya sangat panas. Lalu dengan adanya material tersebut, maka akhirnya gas akan dikirimkan sehingga menjadi tercampur dengan magma. Membentukan magma ada pada kedalaman sekitar 60 sampai dengan 120 km di bawah permukaan bumi. Kemudian di sekitar kawah ada sebuah magma yang memiliki kandungan gas. Kemudian menimbulkan lubang yang disebut lubang utama. Sebagai pemateri ketiga, saya persilakan. Yang ketiga, ulasan. Gunung meletus adalah penjelasan yang sangat penting dan memberikan wawasan mendalam tentang fenomena alam yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Teks eksplanasi tersebut mencakup berbagai aspek yang terkait dengan gunung meletus, seperti penyebab, tahapan, dan akibat dari letusan gunung berapi. Hal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses geologis yang terjadi selama letusan gunung berapi. Simpulan dari gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang sangat besar. Fenomena ini terjadi karena adanya endapan magma di bagian dalam perut bumi. Dari letusan gunung Merapi menimbulkan dampak negatif dan dampak positif bagi masyarakat. Dampak negatif, 1. Memberikan efek langsung yaitu membahaya bagi manusia dan hewan. 2. Gunung meletus dapat mengeluarkan zat beracun. 3. Jatuhan mikroplastik dan juga awan panas. Dampak tidak langsung, timbulnya hujan lahar. Area perkebunan menjadi rusak, menyebabkan beberapa jenis penyakit seperti saluran pernapasan. Dampak positif, menjadikan tanah pertanian menjadi subur. Upaya masyarakat untuk evakuasi pada saat gunung meletus. 1. Menghindari bangunan pada saat terjadi gempa. 2. Lari menuju tempat evakuasi. 3. Dan berdoa memohon keselamatan. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan dari saya persilakan kepada moderator. Ya teman-teman sekalian, dengan berakhirnya tadi penyampaian kesimpulan dari saudari pemateri yang terakhir, maka diskusi kelompok kami pada hari ini kami buka dengan sesi memberikan tanggapan, saran, dan masukan bagi setiap siswa yang ingin menyampaikan sarannya. Kepada kelompok, saya persilahkan. Kelompok 2, dipersilakan. Dipersilahkan untuk memberi komentar kepada kelompok kami. Saya ingin bertanya. Mohon maaf kepada saudara, karena di sini saya sebagai moderator dan saya mempersilahkan kelompok 2 terlebih dahulu, maka saudara mohon menahan diri untuk memberikan saran dan masukan. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Saya berikan kesempatan 5 detik, kalau tidak saya lompat ke kelompok yang selanjutnya. Oke, kemudian kepada kelompok 3 dipersilahkan. Kelompok 3 terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kelompok 4. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
kelompok saya untuk memberikan tanggapan. Di sini saya akan memberikan tanggapan kepada saudara Hamdani. Mungkin untuk kedepannya saudara Hamdani ketika membaca materi usahakan letaknya tidak usah menutup muka, tapi pas di bawah, di atas sejajar dada. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada saudari Hamdani. Apakah ingin menanggapi saran yang disampaikan oleh saudara kita? Tidak. Oke. Jadi terima kasih banyak kepada saudari Ami yang sudah memberikan saran kepada kelompok kami. Diharapkan semoga saran tersebut bisa menjadi landasan kepada kelompok kami supaya bisa lebih baik ke depannya. Kemudian untuk kelompok yang 4 dipersilakan. Ya. Berdiri di mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan tanggapan kepada saudara Hamdani. Oke, dipersilakan. Saudara Hamdani kalau sedang presentasi mohon diseriusi. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Dan di sini apakah saudari Hamdani ingin menanggapi? Tapi sebelumnya saya sebagai moderator yang memimpin forum diskusi kelompok kami pada hari ini, saya ingin menanyakan kembali kepada saudari Aan atau saudara Aan, mohon maaf, pengertian atau definisi sikap serius pada saat presentasi menurut saudari itu seperti apa? Dimohon untuk menjawab. Karena tadi saya melihat bahwa pemateri atau pemateri kelompok saya, khususnya saudari Hamdani, dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun karena berhubungan lembaran yang dia pegang itu merupakan tulisan yang saya tulis, jadi dia mungkin ada sedikit bingung dengan tulisan saya. Jadi membuat itu terganggu ke sikap yang dia tunjukkan kepada teman-teman. Jadi sekali lagi saya sebagai moderator menanyakan definisi sikap yang baik pada saat presentasi itu seperti apa? Oke, terima kasih banyak atas sarannya dan semoga kedepannya kelompok kami bisa menjadikan itu sebagai sebuah landasan untuk lebih baik ke depan. Kepada kelompok 5, dipersilahkan. Saran mungkin? Oke, dengan berakhirnya tadi penyampaian saran yang sudah sangat bagus dari teman-teman sekalian, maka diskusi kelompok kami pada hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap berikan ya, nah kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Bahkan ada yang sudah menanggapi dan moderator juga sudah memberikan pendapatnya juga dengan baik. Kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada guru karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami yaitu kelompok 2 untuk memaparkan materi kami dengan judul Gunung Meletus. Tak lupa pula kita lanturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dan untuk lebih menghemat waktu, langsung saja saya serahkan kepada saudari nomor 1 untuk melaporkan materi kami. Kepada saudari saya persilahkan. Identifikasi fenomena. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di dalam perut bumi. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar. Karena gunung berapi tercipta dari letusan yang amat hebat. Ada banyak sekali gunung berapi yang masih aktif di Indonesia.
Adapun beberapa gunung berapi tersebut seperti Gunung Merapi, Gunung Krakatau, Gunung Tambora, Gunung Toba, Gunung Kerinci, dan masih banyak lagi gunung berapi yang lainnya. Dikarenakan adanya hubungan dengan batas lempeng bumi secara langsung, maka sebagian aktivitas gunung berapi berkaitan erat dengan zona kegempaan yang terbilang aktif. Yang kedua, proses kejadian. Gas di dalam perut bumi tersebut disemburkan dengan kekuatan yang sangat besar dikarenakan adanya hubungan batas lempeng bumi secara langsung. Hal tersebut menyebabkan ada berbagai material seperti batuan di sekitar gunung. Batuan yang meleleh tersebut disebut magma. Pembentukan magma ada pada kedalaman 60-120 km di bawah permukaan bumi. Kemudian di sekitar kawah ada sebuah magma yang memiliki kandungan gas. Akibat dari tekanan itulah gunung meletus dan mengeluarkan magma. Yang ketiga yaitu ulasan. Dampak negatif dari letusan gunung berapi tersebut dapat memberikan efek langsung, yaitu mara bahaya dan juga ancaman bagi makhluk hidup. Karena letusan gunung berapi mengeluarkan zat berupa zat beracun. Sementara efek tidak langsung seperti hujan lahar, perkebunan menjadi rusak dan menimbulkan beberapa jenis penyakit seperti saluran pernapasan. Oleh karena itu, sampai hari ini diantaranya bencana yang cukup mengerikan bagi masyarakat adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah bencana yang seringkali tidak dapat dihindari. Namun hal ini dapat diwaspadai lebih awal oleh penduduk di sekitar wilayah gunung berapi. Itu saja dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan dari gunung meletus dapat menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu 1. Membantu proses pembentukan tanah. 2. Menciptakan tempat tinggal bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. 3. Menimbulkan kesuburan tanah. Dampak negatif dari gunung meletus yaitu 1. Menelan korban jiwa. 2. Merusak infrastruktur. 3. Mengakibatkan kerugian ekonomi. Yang keempat, mengganggu kesehatan masyarakat. Dan itu saja kesimpulan dari saya serahkan kepada moderator. Demikianlah saja materi kami tentang gunung meletus. Tanggapan kami buka. Apakah ada kritik atau saran dari kelompok 1? Saya persilakan. Terima kasih banyak. Berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan dan saran saya. Di sini saya ingin memberikan tanggapan kepada saudara Rafli dan teman-teman kelompok kalian semuanya. Karena tadi saya sudah dengar saudara Rafli sampaikan proses kejadian atau identifikasi fenomena dari Gunung Merapi. Dan saya setuju dengan pendapat yang teman-teman sekalian buat. Namun di sini saya ingin bertanya, mengapa sampai teman-teman tidak menyentuhkan atau membaca tentang mengapa sampai awal-awal terjadinya Gunung Meletus itu kenapa sampai tidak ditulis dan dibaca untuk kita semua dengar. Kenapa? Tentang proses awal sampai sebelum Gunung Merapi meletus itu akan punya proses awal itu apa? Kenapa? Alasan dari kelompok. Itu saja mungkin tanggapan atau saran yang beta kasih kepada kamu. Terima kasih. Awal atau proses sebelum Merapi meletus itu kenapa? Ya, jadi maksudnya tadi, kenapa tidak disampaikan awal proses kejadian Gunung Meletus itu? Kenapa bagian latar belakang itu tidak dicantumkan atau tidak disampaikan? Kalau memang ada, boleh kamu membaca di dalam teks tersebut. Kalau kamu merasa bahwa latar belakang itu termasuk awal kejadian atau asal muasal kejadian Gunung Meletus itu.
Oke, karena tidak ada tanggapan dari masing-masing kelompok, jadi saya serahkan kepada pemateri 3 untuk menjawab tanggapan dari kelompoknya. Pada saya persilakan. Terima kasih. Karya tadi yang dapat saya bacakan merupakan proses-proses hingga terjadinya gunung meletus. Dijelaskan tuh kayak gunung meletus jadi dari dalam-dalam. Oh iya, jadi langsung kamu ambil ke apa Iya. punya pertengahan. Iya. Iya, terima kasih atas tanggapannya, moderator. Apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili kelompok saya untuk memberikan tanggapan. Di sini saya akan memberikan tanggapan kepada pemateri yang membaca tentang proses kejadian. Jadi kan proses kejadian dibagi menjadi 2, kronologis dan penyebab. Tadi ketika pemateri membawa materi, di dalamnya tidak ada penyebab dari gunung meletus. Mohon nanti pemateri bisa menjawab apa penyebab dari gunung meletus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang sudah teman saya sampaikan terdapat penyebab. Apakah tadi teman saudara Ami tidak dengarkan? Mohon maaf, tapi kalau saya dengar tidak ada. Mungkin Ada saya ini. ulang. Hal tersebut menyebabkan adanya berbagai material seperti batuan di sekitar gunung. Batuan yang meleleh tersebut disebut magma. Magma tersebut yang merupakan lelehan gunung meletus yang terjadi. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari kelompok 4? Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari kelompok 5? Tidak. Oke, terima kasih. Itu saja materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus dulu, Pak. Ya, untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3.
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di siang menjelang sore hari ini di ruangan yang sederhana ini. Tak lupa pula kita hantarkan salam serta salawat kepada Nabi Junjungan besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sebelumnya saya hormati Ibu Guru beserta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi kami dengan judul materi Gunung Meletus. Sebelum masuk ke pemateri, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Di sini dengan pemateri pertama Bira dan pemateri kedua Maimunah dan pemateri ketiga Jainab. Untuk mengefisienkan waktu, saya silakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi kami. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pertama, yaitu identifikasi fenomena. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar. Karena gunung berapi tercipta dengan letusan yang amat besar dan hebat. Ada banyak sekali gunung berapi yang masih aktif di Indonesia, seperti Gunung Merapi, Gunung Krakatau, Gunung Tambora, Gunung Toba, Gunung Kerinci, dan masih banyak lagi. Gunung meletus terjadi karena adanya hubungan dengan batas lempeng bumi secara langsung. Maka sebagian aktivitas gunung berapi berkaitan erat dengan zona kegempaan yang terbilang aktif. Selanjutnya, proses kejadian. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar karena gunung berapi tercipta dengan letusan yang amat hebat. Gas di dalam perut bumi disemburkan dengan kekuatan yang sangat besar. Hal tersebut menyebabkan ada berbagai material berupa batuan di sekitar gunung berapi yang meleleh. Secara umum, batuan yang meleleh tersebut dikenal dengan magma atau cairan pijar. Cairan pijar atau magma tersebut terbentuk di dalam bagian perut bumi lantaran di dalam suhunya sangat panas. Lalu, dengan adanya material-material tersebut, maka akhirnya gas akan dihidupkan sehingga menjadi tercampur dengan magma. Pembentukan magma ada pada kedalaman sekitar 60 sampai 120 km di bawah permukaan bumi. Letak magma tersebut ada pada bawah tekanan batuan-batuan. Kemudian, magma yang dikeluarkan oleh gunung meletus mengalir dan keluar dari bagian perut bumi menuju ke permukaan bumi. Kemudian menimbulkan lubang yang disebut dengan lubang utama. Sementara penyebab dari gunung meletus dapat menimbulkan hujan lahar, area perkebunan menjadi rusak dan menimbulkan berbagai penyakit. Kemudian belasan dikatakan bahwa pada umumnya gunung meletus terjadi karena adanya hubungan dengan batas lempeng bumi secara langsung. Maka sebagian aktivitas gunung berapi berkaitan erat dengan zona kegempaan yang terbilang aktif. Akibatnya dapat menimbulkan hujan lahar, area perkebunan menjadi rusak, dan menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti saluran pernapasan dan lain sebagainya. Akhirnya kesimpulan, gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Letusan gunung berapi menyebabkan dampak positif serta negatif sekaligus untuk masyarakat dan kehidupan di bumi. Dampak positif dari letusan tersebut adalah menjadikan tanah pertanian semakin subur. Dampak negatif dari letusan gunung berapi tersebut dapat memberikan efek langsung ataupun tidak
langsung bagi masyarakat sekitar atau ancaman bagi makhluk hidup. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi kami. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari materi kami. Yang selanjutnya yaitu sesi memberi tanggapan, saran kepada setiap kelompok. Dipersilakan dari kelompok 1 mungkin ada, dari kelompok 2, dari kelompok 4, Pas. dari kelompok 5. Pas. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari materi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus ya buat selanjutnya kelompok 4 boleh mempersiapkan diri dan tampil di depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4 ke depan. Ya, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk tidak menghabiskan waktu, saya serahkan kepada wakil 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama dengan judul materi Gunung Identifikasi fenomena. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di dalam bagian perut bumi. Gas di dalam perut bumi tersebut disemburkan dengan kekuatan yang sangat besar. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar. Karena gunung berapi tercipta dengan letusan yang sangat hebat. Di antara tanda yang dapat dikenali sebelum sebuah gunung berapi meletus adanya aktivitas, misalnya perubahan suhu dan tekanan yang cukup tinggi di batas lempeng tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. 2. Proses kejadian. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Pembentukan magma ada pada kedalaman sekitar 60 sampai 120 km di bawah permukaan bumi. Kemudian di sekitar bawah ada sebuah magma yang memiliki kandungan gas. Letak magma tersebut ada pada bawah tekanan batu-batuan. Akibat dari tekanan itulah gunung meletus terjadi dan mengeluarkan magma. Kemudian magma yang dikeluarkan oleh gunung meletus mengalir dan keluar dari bagian perut gunung menuju ke perut bumi. Magma dan gas tersebut meledak di dalam waktu yang bersamaan. Tiga, ulasan atau komentar. Kami kira bacaan ini sangat jelas dalam menyampaikan proses terjadinya gunung meletus di kota-kota tertentu. Dikatakan bahwa pada umumnya gunung meletus itu terjadi karena adanya penipuan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas dan bertekanan tinggi. Kesimpulan, gunung meletus dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain pergerakan dan benteng tektonik, aktivitas magma di dalam bumi, pengaruh aktivitas magma di dalam bumi, pengaruh gravitasi, dan perubahan iklim. Itu saja Hasil mereka sudah berapa? saja hasil dari materi kami. Apakah ada sanggahan, tanggapan dari tiap-tiap kelompok? Pada kelompok 1, apakah ada tanggapan? Satu di sini. Apakah ada tanggapan? Ada.
kasih banyak kepada saudara moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan saran, yang mana saya tadi sempat dengar saudara menyampaikan untuk tidak mengefisienkan waktu. Jadi semoga kedepannya saudara bisa lebih memperhatikan kalimat yang digunakan, karena untuk tidak mengefisienkan waktu itu harus diganti. Itu saja mungkin saran dari saya. Semoga saudara bisa menanggapinya dengan baik. Terima kasih ya. Dari nomor 2 ada tanggapan. 3 4 5 saja hasil dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 5 untuk tampil ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman sekalian karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya serahkan ke pemateri 1. Pada pemateri bersilakan. 1. Identifikasi fenomena. Gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Gas di dalam perut bumi tersebut disemburkan dengan kekuatan yang sangat besar. Letusan gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang luar biasa dan amat besar, karena gunung berapi tercipta dengan letusan yang amat hebat. 2. Proses kejadian. Hal tersebut menyebabkan ada berbagai material berbatuan di sekitar gunung berapi yang meleleh. Secara umum, batuan yang meleleh tersebut dikenal dengan magma atau cairan hujan. Akibat dari tekanan itulah gunung meletus terjadi dan mengeluarkan api. Kemudian magma yang dikeluarkan oleh gunung meletus mengalir dan keluar dari bagian perut gunung dan menuju ke permukaan bumi. Ulasan. Saya kira bacaan itu sangat jelas dalam menyampaikan proses terjadinya gunung meletus di gunung-gunung yang masih aktif. Dikatakan bahwa pada umumnya gunung meletus itu terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Akibatnya dari tekanan itulah gunung meletus terjadi dan mengeluarkan magma. Kemudian magma yang dikeluarkan oleh gunung meletus mengalir dan keluar dari perut bumi. Gunung meletus pun menuju ke permukaan bumi. Itulah. Jadi kesimpulannya, gunung meletus merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di bagian perut bumi. Adapun beberapa gunung berapi yang masih aktif di Indonesia antara lain Gunung Krakatau, Gunung Tambora, Gunung Toba, Gunung Kerinci, dan lain sebagainya. Dari letusan gunung berapi sendiri menyebabkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari letusan tersebut adalah menjadikan tanah pertanian semakin subur. Di samping itu, material yang dihasilkan dari bumi bisa dijadikan sebagai mata pencarian masyarakat setempat. Biasanya itu akan dipakai untuk sumber daya alam dan juga wisata alam energi. Dampak negatif bisa menyebabkan mara bahaya dan juga ancaman bagi makhluk hidup. Hal itu dikatakan gunung meletus dapat mengeluarkan zat beracun, jatuhnya piroklastik, dan juga awan panas. Area perkebunan menjadi rusak dan menimbulkan beberapa jenis penyakit seperti saluran pernapasan dan sebagainya. Mungkin itu saja hasil materi
yang kami bawakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada sanggahan, kritik dan saran, kami persilahkan dari kelompok 1. Apakah ada? Terima kasih. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Pas. 4? Pas. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja sebagai kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok terakhir boleh dulu kembali. Ya Allah ya Nabi. Ya, baiklah anak-anakku, sekali lagi berikan aplaus untuk kita semua. Ya, hari ini kalian sudah mengerjakan tugas di LKPD dengan baik dan sudah mempresentasikan hasilnya juga dengan baik. Di sini Ibu sudah memberikan nilai kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi terkait dengan hasil yang sudah kalian presentasikan itu dia terkait dengan gunung meletus, di mana gunung meletus ini merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan adanya endapan magma. Ya, Ibu rasa sudah cukup untuk hasil kerja yang sudah ada di LKPD. Dan untuk materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi yang saya paparkan, mulai dari awal tadi sampai dengan sebelum diskusi. Siapa bisa menyimpulkan terkait dengan materi? Disilakan. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan terkait dengan materi yang sudah Ibu berikan, mulai dari apa itu eksplanasi sampai dengan strukturnya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu berikan kesempatan kepada kalian. Boleh angkat tangan dan menjawab. Ya, Onya silakan memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Jadi kesimpulan dari yang sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan, yaitu yang mana teks eksplanasi itu merupakan suatu teks yang menjelaskan tentang asal-usul atau penyebab mengapa dan bagaimana sampai peristiwa alam terjadi. Dan teks eksplanasi ini terbagi menjadi 3, yaitu teks eksplanasi tentang alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Kemudian struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi fenomena, kemudian penjelasan mengenai proses kejadian, dan kemudian yang terakhir yaitu komentar atau tanggapan mengenai fenomena alam yang diceritakan. Adapun kaidah-kaidah kebahasaan yang disebutkan atau yang perlu diketahui dalam melakukan atau menulis teks eksplanasi, yang pertama yaitu kata atau kalimat seperti keterangan waktu dan apa penyebab yang sampai timbulnya suatu peristiwa fenomena alam. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu buat Onya. Ya, Onya sudah memberikan kesimpulan dengan sangat baik, di mana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu dan Onya bahwa eksplanasi itu merupakan suatu fenomena alam yang terkait dengan asal-usul dan proses kejadian, di mana fenomena alam terbagi menjadi 3, ada alam, sosial, dan juga budaya. Selain 3 fenomena alam tersebut, ada yang dinamakan dengan struktur eksplanasi. Yang pertama identifikasi fenomena, di mana identifikasi fenomena meliputi latar belakang. Yang kedua terkait dengan proses kejadian, di mana proses kejadian terbagi menjadi 2, ada kronologis dan ada penyebab. Yang ketiga yaitu
ulasan meliputi komentar, penilaian, dan kesimpulan. Sedangkan berbicara tentang ciri kebahasaan teks eksplanasi, yaitu dia berbahasa dengan menggunakan kata denotatif atau bahasa lugas atau baku. Yang kedua, kronologis dan kausalitas, di mana kronologis itu ada kata tanya bagaimana dan mengapa, dan yang berikut yaitu bahasa dengan menggunakan kata kerja pasif, yaitu dimulai. Itu saja yang bisa Ibu lengkapi dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kalian, dan insya Allah untuk pertemuan berikut masih terkait dengan teks eksplanasi, tetapi di sini Ibu harapkan kalian untuk menyusun yang namanya teks eksplanasi itu lewat memperhatikan langkah-langkah dalam penyusunan teks eksplanasi, di mana langkah-langkahnya meliputi sistematika yang baik. Salah satunya kamu harus menentukan tema tersebut dengan baik, sehingga dari tema yang sudah kamu dapatkan, kamu bisa menyusun teks eksplanasi dengan menggunakan langkah-langkah secara tepat dan lengkap. Itu saja materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Insya Allah pertemuan berikut kita masih diberikan kesehatan, ketemu kembali untuk melanjutkan materi selanjutnya. Untuk selanjutnya ada kesan yang harus kalian sampaikan juga sebelum ketua kelas menutup. Ada kesan dalam proses pembelajaran ini. Kira-kira kesan menurut kalian itu seperti apa selama kalian mengikuti proses belajar di siang hari ini? Ada yang ingin menyampaikan kesan? Ya, silakan. Salsa. Kesan saya belajar hari ini lebih asik dan lebih mengamati hasil bacaan teks eksplanasi tadi, dan juga memahami struktur, asal usul, dan kaitan kebahasaan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang ingin menyampaikan pesan, silakan. Setelah kami belajar dengan cara diskusi, suasana belajar lebih menyenangkan, kami lebih mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Berikan tepuk tangan buat teman kalian yang sudah menyampaikan pesan dengan baik selama kita mengikuti proses pembelajaran. Jadi hari ini suasananya lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan membuat kamu lebih memahami untuk bisa mengidentifikasi sebuah fenomena Baiklah anak-anakku, untuk menutupi kegiatan kita di siang hari ini, marilah kita berdoa, dan untuk doa akan ditutup atau diwakilkan oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan. Saya hormati guru dan juga teman-teman sekalian. Sekali lagi sebelum kita mengakhiri pembahasan ataupun materi hari ini, marilah kita membaca doa surat Al-Fatihah di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah, kita sudah membaca doa secara bersama, dan tak lupa Ibu mengucapkan terima kasih karena proses belajar hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk selanjutnya, ketika kamu pulang, jangan lupa salam Ibu kepada orang tua kamu. Dan untuk ketua kelas, boleh memberikan salam. Ya aman. Salaman. Assalamualaikum.